1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk menemani pagi hari Anda dan kita masuk di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini pendengar ya. Kita awali dengan topik Yayasan Ayo Indonesia kenalkan ragam olahan sorghum di Bazar UMKM Manggarai. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Koordinator Program Pangan Lokal Yayasan Ayo Indonesia, Yosef Sudarso. Selamat pagi Pak Yos. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Yos pagi ini? Baik Pak. Oke. Puji Tuhan, kami di Ruteng Ya. agak cerah pagi ini. Oke, puji Tuhan ya Pak ya. Ya. Oke. Pak, ini kita dapat informasi kalau dari Yayasan Ayo Indonesia mengenalkan ragam olahan sorghum di Bazar UMKM Manggarai begitu Pak, betul ya? Betul Pak. Mm-mm. Jadi kami kemarin diundang oleh Dinas Koperasi, Ya. UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai untuk mengambil bagian. Mm-mm. Itu bersamaan dengan kegiatan Kongres Nasionalnya PMKRI di Ruteng, Manggarai. Oh, bersamaan dengan acara itu Pak. Iya, siap. Kalau dari Pak Yos sendiri sebagai koordinator program ini, kenapa memilih sorghum untuk menjadi representasi dari untuk UMKM di Manggarai kemarin Pak? Pertama, kami di Yayasan Ayo Indonesia itu perkenalkan sorghum itu kerjasama dengan Yayasan Kehati sejak tahun 2022. Oke. Itu di Manggarai Timur dan juga hingga sekarang ada beberapa mitra yang kerjasama dengan kami untuk ketahanan pangan sesungguhnya dengan sorghum ini jadi pangan lokal. Itu sampai sekarang masih berjalan dengan beberapa mitra dari luar negeri, ada dari Belanda, juga pernah dengan dari Kedutaan Polandia. Ya. Itu kami dorong untuk pengembangan pangan lokal, itu di 19 desa di Manggarai Raya. Oke. Gitu, iya, jadi ada di Manggarai Baratnya ada desa Kolang, juga ada desa Wayasano. Oke. Begitu. Oke Pak, kalau dari UMKM Manggarai kemarin itu ragam olahan apa saja yang disediakan oleh Yayasan Ayo Indonesia? Yang kami perkenalkan kemarin kepada para pengunjung itu, kami siapkan ada beras sorghum. Oke. Itu yang kami siapkan, ada kerupuk dari sorghum. Ya. Habis itu ada juga pop. Kalau dulu sebut kita itu popcorn, kami coba bersama petani mengembangkan pop sorghum. Oke. Dan itu pun juga ya karena sorghum juga banyak varietasnya. Ada varietas lokal, ada juga varietas yang non lokal dalam arti yang hibrid. Ada yang dipakai untuk pop sorghum itu ada varietas Super 1. Itu yang kami olah dan kami perkenalkan kepada para pengunjung di kegiatan basar itu. Selain itu juga ada sereal sorghum. Jadi tepung sorghum yang tinggal seduh seperti model biasa yang anak-anak yang beli di toko, model seperti susu. Iya. Beli, habis itu kita seduh di air panas dan kita minum. Begitu. Hal yang lain juga kami sedia juga kan kemarin itu ada semacam ya puding dari sorghum. Puding dari sorghum juga Pak. Puding juga dari sorghum. Itu aneka olahan yang kami perkenalkan. Selain juga ada beberapa kue juga, kue tar itu juga yang kemarin juga kami perkenalkan kepada para pengunjung. Gitu.
Oke. Jadi Eh, banyak olahannya, Mas. Ya. Oke, baik. Kalau melihat dari respon masyarakat pengunjung di bazar tersebut seperti apa, Pak Yos? Mereka sangat senang Hmm? karena suka dengan pangan-pangan lokal. Jadi kebetulan di booth kami Ya. itu ada juga. Jadi bicara sorghum ini, eh, kalau ngomong sorghum saja tanpa melihat barangnya agak sulit. Ya, oke. Sehingga di stand kami kemarin kami juga bawa yang masih hidup itu ada di pot. Mhm. Kami tunjukkan bahwa ini loh sorghum ini. Karena kalau Oh, ngomong oke. sorghum, ternyata di Manggarai Raya ini ada 7 nama untuk sebut sorghum. Oh, begitu, Pak. Betul, kalau kita ngomong sorghum saja, banyak Oke. orang, apa itu? Iya, iya, iya. Nah, jadi kita harus tunjuk barangnya, satu. Yang kedua, kita sebut nama lokalnya. Mhm, mhm. Jadi, kalau di Satarmese Utara, orang sebutnya mesak. Mesa. Mesak, Oke. gitu. Kalau di Satarmese sebutnya lempang. Jadi jangan ngomong sorghum di sana, harus sebut nama itu, lempang. Itu baru mereka tahu. Oke. Habis itu ada di Reo itu ada pesi. Mhm, Jadi mhm. harus sebutnya pesi. Di Mukun harus sebutnya lepang. Mhm. Gitu. Kalau di di Baru Lambaleda Utara sebutnya lando. Habis Hmm. itu di Lengko Ajang harus kurut. Di Sanonggoang harus sebutnya dewas. Dewas. Oke. Berarti Dewas. berarti memang sorghum ini memang sudah ada, tetapi memang dari segi namanya begitu, Pak ya, dari penyebutan. Betul. Oke. Iya, jadi ini pangan lokal sesungguhnya yang memang kita tergerus karena munculnya pangan-pangan baru Hmm. dengan model pendekatan yang lain sehingga akhirnya sorghum ini mulai ditinggalkan. Oke. Begitu. Oke. Iya, Baik Pak Pak Yos, ini tadi sempat disampaikan kalau mungkin ini sorghum ini memang hampir ditinggalkan begitu sebagai pangan lokal begitu Pak Yos ya. Tetapi betul Bapak. oke, kalau dari Pak Yos dan teman-teman Yayasan Ayo Indonesia ini melihat sorghum ini kan memang dia kandungan seratnya tinggi dan indeks kalori yang relatif rendah Pak ya. Iya. Kalau dilihat Pak Yos ini sebenarnya apa saja manfaat yang mungkin belum banyak masyarakat tahu dari sorghum tersebut yang ingin dikenalkan oleh Pak Yos dengan rekan-rekan yang lain. Ya, ya kami perkenalkan sorghum ini beberapa alasan pertama Hmm, itu yang kami sampaikan bahwa kita perlu diversifikasi pangan. Jadi perut kita tidak boleh kosong. iya, iya, Jadi kalau kita lapar itu mudah disetir orang, iya betul. gitu. Itu pendasarannya. Jadi Oke. perut kita tidak boleh kosong dan salah satu peluang kita adalah sorghum karena sorghum itu sumber ekonomi juga untuk keluarga. Hmm, hmm. Gitu. Jadi kita diversifikasi pangan. Hal yang lain juga ya yang kami sudah lakukan itu kami coba perkenalkan menjadi PMT di sekolah anak-anak usia dini. Iya. Anak sangat suka sekali dan itu juga memacu pertumbuhan. Di beberapa tempat juga yang kami melihat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan itu ada semacam anak-anak yang kurang gizi, Ya. berat badan kurang, dan itu kita coba beri promosi dengan sereal sorghum. Dan itu yang sangat mereka suka. Nah, hal yang lain yang juga sedikit menjadi upaya kami ke depan yang sudah kami lakukan adalah karena ya kondisi produksi pangan di Manggarai, Ya. terutama beras itu sudah menurun. Oke. Sejak dari 2018 sudah mulai turun. 2019 kondisi 5 tahun hingga 2022 itu trennya menurun. Sementara pertumbuhan penduduk semakin tambah dan itu butuh suplai kebutuhan pangan yang cukup. Oke. Di satu sisi juga ya secara nasional pemerintah juga mendorong pengembangan pangan lokal sorghum. Itu juga dengan pemerintahan Joko Widodo kemarin. Oke. Begitu. Oke, baik. Karena sorghum ini keunggulannya sangat menarik. Dia punya adaptasi yang luas di situasi kita orang NTT yang cuaca sangat ekstrim dengan kekeringan. Jadi sorghum punya daya tahan dengan kekeringan dibanding dengan padi dan jagung.
apalagi dari segi kandungan gizi, sorghum lebih melihat, saya lihat itu kandungan gizinya lebih baik ya. Kalorinya itu 332, sementara beras 360 dan 361. Kalau proteinnya sorghum bagus 9 sampai 11 gram. Itu bagus. Lemak bagus, karbohidrat juga dia lebih rendah ketimbang ini. Sehingga kami di Ruteng lebih banyak yang pesan itu yang konsumen yang kebanyakan sakit gula, berat badan berlebihan, itu juga ya. Iya, untuk mengurangi gula juga begitu Pak ya? Iya, kebanyakan orang sakit gula begitu konsumsi itu mereka bilang ini menyehatkan Pak, begitu. Iya. Oke, kalau dari pendengar di pagi hari ini ingin mendapatkan sorghum itu bisa kemana Pak? Apakah dari rekan-rekan Yayasan Indonesia sendiri adakan itu? Di tempat kami ada satu unit pengolahan UPH, Widang Ciar namanya. Oke. Begitu. Itu tersedia aneka produk sorghum. Selain itu, selain juga UPH di Ayo Indonesia, ada juga UPH di Desa Dehes, Mata Leso, itu yang kemarin juga lebih banyak produksi kerupuk sorghum, pop sorghum, karena kami juga dorong para petani. Di Lambaleda Utara itu biasa kebanyakan mereka produksi beras dan juga sereal. Begitu. Tetapi karena kami punya asosiasi yang bisa mengakomodir jadi beberapa tempat ini, sehingga kebanyakan di Ruteng dan juga sekitarnya bisa kontak melalui Yayasan Ayo Indonesia. Oke. Baik Pak Yos, mungkin bisa disampaikan pesan dan juga pesan-pesan untuk masyarakat yang mendengarkan RRI Labuan Bajo pagi hari ini terkait pangan lokal yang tadi sempat disampaikan kalau pangan lokal sorghum ini sendiri memang cukup hampir ditinggalkan begitu. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Yos sendiri? Iya, untuk masyarakat Manggarai Raya ataupun di mana saja bisa mendengar dialog kami ini, pesan saya bahwa pangan lokal yang unggul, yang punya adaptasi yang luas dengan lingkungan tumbuh, selain itu juga kandungan gizi yang banyak dibanding dengan pangan yang lain, mari kita kembangkan karena dia tidak butuh harus lahan hektar-hektar. Begitu. Kalaupun kita punya pot kecil pun, daripada sampah berserakan di sekitar rumah, bisa kita tanam di pot, dia tumbuh dengan baik. Dan begitu kita panen, bisa kita olah, kalaupun tidak punya mesin untuk mengupas jadi beras, itu bisa kita olah jadi pop sorghum. Jadi kita goreng seperti jagung. Jadi itu menjadi snack pagi hari atau sore hari dengan olahan sorghum. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang mendengar diskusi kami ini, supaya mari kita jangan abaikan pangan lokal. Jadi pangan lokal sudah banyak ditinggalkan, sementara dia punya adaptasi yang luas. Sehingga kami selalu mendorong terutama anak-anak muda. Kalau generasi tua bicara sorghum mudah, tetapi generasi muda itu mereka tanya apa itu Bapak. Nah, selalu kami edukasi perkenalkan, mari kita mengembangkan kembali pangan lokal yang dulu punya jaya di masanya. Begitu, dan orang tua kita juga ya otaknya cerdas, badannya besar, itu juga karena diversifikasi pangan yang bergizi di kala itu. Begitu. Sedangkan kalau untuk membeli, mari kita bisa berkoordinasi. Di Labuan Bajo kami rencana koordinasi dengan Yayasan Komodo Indonesia Lestari. Karena itu juga mitra kami yang juga mengembangkan pangan lokal sorghum di Manggarai Barat. Baik. Ya, terima kasih banyak. Baik Pak Yos, terima kasih banyak untuk waktunya di Labuan Bajo pagi ini. Yang mudah-mudahan dengan obrolan kita ini pagi hari ini mungkin bisa menjadi referensi untuk masyarakat yang mungkin masih bingung bagaimana caranya bisa makan sehat tapi menjaga stabil gula seperti itu Pak Yos. Iya, siap. Baik. Gitu. Pak Yos, terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak Pens. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.